Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadmani dari kelas akuntansi 2A non-reguler. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Kedudukan Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi pertama bagi umat Islam, baik mengatur hubungan dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran sendiri yaitu dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussahiyah ayat 44 yang artinya, dan jikalau kamu dijadikan Al-Quran itu sebagai bacaan dalam bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka. Dan ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis secara terminologis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Para ulama berpendapat bahwa setelah Al-Quran sebagai landasan utama hukum Islam, maka hadislah yang dijadikan sebagai landasan yang kedua. Kenapa demikian? Karena sifat ayat Al-Quran dalam Al-Quran yaitu masih bersifat secara global dan perlu penalaran yang lebih mendalam. Hal penalarannya harus disampingi oleh hadis. Hadis inilah yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagai mahasiswa, hendaknya kita memahami betul kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber-sumber hukum Islam, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran juga dijadikan sebagai asyifa dan ar-Rahman, yaitu pengobat dan kasih sayang. Al-Quran sebagai penyembuh penyakit hati seperti takabur, serakah, zolim, dengki yang dapat merusak keamanan seseorang, dan apabila seseorang telah terusak atau sampai hilang keimanannya, maka manusia tersebut itu jahatnya dapat melebihi binatang. Akan tetapi dalam Al-Quran juga dijelaskan petunjuk-petunjuk yang dapat bisa menyembuhkan penyakit hati tersebut. Dalam Al-Quran adalah sebagai rahmat atau bentuk kasih sayang Allah bagi umat manusia. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis secara terminologis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya.